Mufrad ini ada 4 gambaran. Ada 4 gambaran pengertian. Ini mufrad. Pertama, mufrad ini memang asal-asal tiada judul, seperti hamzah istifham. Ini yang pertama. Yang kedua, ada judul, tapi judulnya tidak menunjukkan di atas makna, seperti zaid. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tsumma alaftu yang kasimu bi'tibarin akhara ila murakabin wa mufradin li'annahu in dalla juz'uhu alladhi bihi tarkibuhu ala juz'i ma'nahu fa murakabun tarkiban isnadiyan ka zaidun qa'imun au idhafiyan ka gulami zaidin au taqidiyan kal hayawanin natiqi wa illa ay wa illam yadulla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi alla yakuna lahu juz'un ka hamzatil istifhami au yakuna lahu juz'un ghairu dalin ala makna ka zaidin au dalun ala makna ghairi juz'i maknahu ka abdillahi alaman fa mufradun wa qaddima ala ta'rifihi ta'riful murakabi li'annat taqabula bainahuma taqabulul adami wal mulakati wal a'damu innama tu'rafu bi malakatiha. Kemudian bermula lafaz itu menerima bagi ianya lafaz dengan pertimbangan yang lain. Kemana menerima bagi? Kepada murakab dan mufrad. Alasannya li'anahu, karena bahwa sesungguh dianya lafaz itu jika menunjukkan juzuk lafaz, juzuk yang mana? Juzuk alladhi, sabit dengan alladhi, itu terjadi murakabnya lafaz. Kemana menunjukkan? Di atas juzuk maknanya lafaz. Ni saya maka bermula dianya lafaz itu murakab akan sebagai murakab yang isnadiyan, seperti contoh zaidun qaimun, atau murakab yang idhafiyan, seperti contoh gulami zaid, atau murakab taqyid, murakab kait, seperti contoh hayawanun natiq, hewan yang bertutur, hewan yang berakal. Wa illa, dan jika tidak, artinya dan jika tidak menunjukkan juzuknya lafaz di atas juzuk maknanya lafaz. Maksudnya dengan bahawa tidak ada bagi lafaz itu juzuk, seperti contoh hamzah istifham, atau ada baginya lafaz itu juzuk yang tidak menunjukkan ianya juzuk di atas makna, seperti contoh zaid, atau menunjukkan ianya lafaz di atas makna yang tiada juzuk maknanya lafaz, seperti contoh Abdullah, hal keadaan alam. Ni saya maka bermula dianya lafaz itu mufrad dan didahulukan
di atas definisinya mufrad akan definisi murakab, karena bahawa sesungguh takabul antara keduanya mufrad dan murakab itulah takabul Adam dan Malakah, iaitu mulkah. Dan bermula kata tiada Adam itu hanya saja dikenalkan ianya Adam dengan malakatihanya Adam, atau dengan adanya Adam. Lanjut dari masalah yang di belakang, thumma ini thumma ibtidak. Lafaz menerima bagi dengan pertimbangan yang lain kepada murakab dan mufrad. Berarti ini pahamnya di sini. Lafaz dengan pertimbangan yang lain, bukan pertimbangan di atas. Kalau di atas itu pertimbangannya mantok. Lafaz mantok menunjuki di atas makna yang mantok. Nah, itu di atas pembahasan lafaz mantok. Jelas lafaz mantok. Lafaz dinamakan lafaz mantok, maknanya dinamakan mantok. Kalau di sini lafaz pertimbangannya pertimbangan yang lain, yaitu pertimbangan murakab dan mufrad. Makanya di sini lafaz dibagi kepada murakab dan mufrad. Kemudian dianahu, alasannya apa? Alasan lafaz tersebut dengan pertimbangan yang lain sehingga dibagi kepada murakab dan mufrad, alasannya apa? Alasannya seperti ini. In dalla juz'uhu alladhi bihi tarkibuhu. Juzuk lafaz yang mana? Alladhi. Dengan alladhi itu terjadi murakab. Berarti maksudnya di sini juzuk yang sudah murakab. Juzuk yang sudah murakab menunjukkan di atas juzuk makna lafaz tersebut. Itulah yang dimaksud murakab. Maka yang dimaksud murakab adalah juzuk lafaz yang sudah murakab menunjukkan di atas juzuk makna lafaz. Itulah yang dimaksud lafaz murakab. Namun murakab ini baik murakab isnadi seperti contoh Zaidun Qaimun. Nah, ini kan murakab isnadi. Murakab isnadi yaitu murakab mubtada dan khabar. Zaid mubtada, Qaimun yaitu ke khabar. Ya, maka murakab ini lafaz Zaid, Qaimun, juzuk ini. Ini kan juzuk lafaz yang sudah murakab dari kata Zaid dan Qaimun. Lafaz ini menunjukkan di atas juzuk maknanya. Setiap juzuk lafaz dari Zaid dan Qaimun menunjukkan di atas juzuk maknanya. Zaid ada maknanya sendiri, Qaimun juga ada makna. Zaid maknanya itu seseorang yang tertentu, Qaimun adalah sifat yang berdiri pada zat. Makanya Zaid, Qaimun ini dinamakan lafaz murakab isnadi. Paham? Yang kedua, atau idafian, murakab idafi atau murakab mudhaf ilaih lah. Seperti Ghulam Zaid. Kalimat Ghulam Zaid atau lafaz Ghulam Zaid, dua kata Ghulam satu, Zaid satu. Ini dua kata ini juzuknya kan sudah murakab. Juzuk lafaz Ghulami Zaid ini sudah murakab dari kata Ghulam dan Zaid. Tersusun dari kata Ghulam dan Zaid. Jadi juzuk ini menunjukkan di atas juzuk makna. Ghulam maknanya budak, Zaid maknanya Said yang mempunyai budak tersebut. Si Malik budak tersebut. Maka ini dinamakan lafaz murakab. Murakab apa? Murakab idafi atau murakab kait. Murakab kait ini yaitu murakab na'at man'ut. Seperti contoh hayawani nate, hewan yang berakal. Ini
ini lafaz ini juduk-juduknya kan sudah murakab, yaitu haiwan satu, natek satu. Juduk-juduk lafaz ini menunjukkan ada juduk maknanya haiwan, yaitu jenis. Sedangkan natek maknanya itu pasal. Kalau kita bicara atas ilmu mantik, haiwan ini kan melengkapi manusia dan binatang, yaitu jenis. Sedangkan natek ini kan pasal. Paham kan? Kemudian itu mudah dulu. Wa ila, kemudian di depan jika tidak. Apanya jika tidak? Artinya juduk lafaz tidak menunjukkan di atas juduk makna lafaz. Perhatikan, juduk lafaz yang murakab, juduk lafaz yang sudah murakab tidak menunjukkan di atas juduk makna lafaz tersebut. Berarti juduk lafaz tersebut tidak menunjukkan di atas juduk makna. Maka itulah yang dimaksud mufrad, bukan murakab. Kebalikan daripada murakab. Itu mufrad, lafaz mufrad. Juduk lafaz tidak menunjukkan di atas juduk makna. Itulah mufrad. Di sini mufrad ini bi alla yakuna lahu juz'un. Ini taswir. Taswir kata lam yadulla juz'uhu ala juz'i maknahu. Berarti maksud tidak menunjukkan juzuk lafaz di atas juzuk makna. Maksudnya adalah lafaz tersebut tidak ada juzuk. Seperti hamzah istifham. Hamzah istifham kan huruf hamzah istifham ini kan tidak ada makna, tidak ada juzuk. Emang kalimatnya cuma hamzah satu. Nah ini juga hamzah istifham ini mufrad karena tidak ada juzuk. Makanya maksud juzuk lafaz tidak menunjukkan di atas juzuk makna. Maksudnya lafaz tersebut tidak ada juzuk. Paham kan? Atau lafaz tersebut ada juzuk, tapi judulnya tidak menunjukkan makna. Atau begini, lafaznya ada juduk, seperti contoh Zaid. Zaid ini kan terdiri dari huruf za, ya, dal. Kan ada juduknya, tapi setiap juduk ini tidak ada makna. Za tidak ada makna, ya tidak ada makna, dal tidak ada makna. Maka ini dinamakan Zaid ini lafaz mufrad. Atau lebih ringkas kita jelaskan seperti ini. Mufrad ini ada 4 gambaran surahnya. Mufrad ada 4 gambaran surahnya. Pertama, mala juz'a lahu aslan. Asal-asal emang tidak ada juzuk. Yang dikatakan mufrad yaitu lafaz-lafaz yang tiada juzuk. Asal tidak ada juzuk. Asal-asal memang tidak ada juzuk. Seperti hamzah istifham. Ini memang asal tidak ada juzuk. Inilah yang dimaksud mufrad. Ini pertama, pengertian mufrad yang pertama. Ada 4 pengertian mufrad ini. Ada 4 gambaran surah tentang mufrad. Pertama yaitu lafaz yang tiada juzuk pada asal-asal. Seperti contoh hamzah istifham. Kedua, lafaz tersebut ada juzuk, tapi juzuknya tidak ada makna. Seperti lafaz Zaidin. Lafaz Zaidin ini ada juzuk, yaitu za, ya, dal. Ini juzuk. Tapi setiap juzuk ini tidak ada makna. Za, ya, dal tidak ada makna. Ini juga pengertian mufrad. Maka Zaid adalah kalimat mufrad atau lafaz mufrad. Yang ketiga, pemahaman mufrad yang ketiga, malahu juz'un. Lafaz-lafaz yang ada juzuk. Bahkan bukan cuma ada juzuk. Juzuk tersebut menunjukkan di atas selain juzuk makna yang dimaksud. Seperti Abdullah. Coba perhatikan Abdullah. Kalimat Abdullah. Abdullah yang dialamiah. Atau nama seseorang. Nama seseorang. Ini Abdullah ini ada juzuknya ada.
Juzuk ini menunjukkan di atas apa menunjukkan? Di atas selain juzuk makna yang dimaksud. Karena kalau yang dimaksud abdu ada maknanya sendiri, yaitu penyembah, orang yang menyembah. Sembahan, abdu kan sembahan. Sedangkan Allah itu zat yang wajib wujud, itu makna yang dimaksud. Sedangkan Abdullah, dua kata ini kalau sudah di alamiah, maka lafaz ini menunjukkan di atas juzuk makna yang tiada dimaksudkan lagi, yaitu seseorang, nama seseorang. Maka makna seseorang tersebut bukan makna yang dimaksudkan lagi. Maka jadilah Abdullah yang dialamkan kepada seseorang ini adalah kalimat lafaz mufrad. Mufrad. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu juzuk ada. Malahu juz'un, ada juzuk. Juzuk tersebut menunjukkan di atas juzuk makna yang dimaksud. Juzuk makna yang dimaksud, tapi menunjukkannya bukan menunjukkan, tetapi dilalahnya itu bukan dilalah yang dimaksud, ghairu maksud lah. Seperti hayawanun nate yang alamiah. Hayawanun nate ini ada juzuk, hewan dan nate ada juzuk. Dan juzuk ini menunjukkan di atas juzuk makna. Makna yang dimaksud hewan maknanya yaitu jenis. Ya kan? Jenis. Ada terbenar binatang, terbenar manusia. Nate itu maknanya pasar. Ini kan makna yang dimaksud. Cuma dilalahnya lafaz hayawanun nate ini menunjukkannya di atas satu zat, menunjukkan dilalah ghairu maksud. Maksud dilalah ghairu maksud yaitu bukan kepada makna yang hakikat. Karena haiwan nate ini sudah dialamkan kepada seseorang atau kepada zat yang tertentulah. Haiwan nate sudah dialamiah kepada zat yang tertentu. Jadi dilalah lafaz ini menunjukkan di atas zat tersebut, maka dilalah ghairu maksud namanya. Kalau lafaz menunjuki di atas makna hakikat, ini dinamakan dilalah maksud. Karena lafaz menunjuki di atas makna hakikat. Tapi kalau lafaz menunjukkan kepada makna selain hakikat, ini ghairu maksud namanya. Seperti hayawan nate. Kalau makna yang maksud adalah haiwan jenis, nate pasal. Tapi kalau menunjukkan kepada makna ghairu maksud, yaitu nama zat yang tertentu, maka dinamakan hayawan nate ini adalah mufrad. Ini hati-hati, jangan samakan dengan contoh murakab di atas. Di atas kan ada contoh hayawan nate. Contoh murakab di atas yaitu murakab isnad, murakab takyidi, murakab kait. Di atas contoh hayawan nate itu bukan alamiah. Kalau di alamiah kepada zat tertentu, hayawan nate bukan murakab lagi, tapi mufrad. Kalau bicara soal alamiah, ini bukan lagi murakab, walaupun dua kata yang tersusun, tapi bukan nama lagi murakab, sudah termasuk nama mufrad. Jelas? Coba simak satu lagi, yaitu kita ulang lebih jelas. Kalau di sini lam yadulla juz'uhu ala juz'i manahu, maksudnya mufrad lafaz tersebut tidak ada juzuk. Bi an la yakuna lahu juz'an, iaitu lafaz yang tidak ada juzuk, seperti hamzah istifham. Maka hamzah istifham adalah mufrad karena dia ada juzuk. Atau lafaz tersebut ada juzuk, tapi juzuknya tidak menunjukkan di atas makna.
Juzuk ada, tapi juzuknya tidak ada makna seperti zahir. Maka ini zahir ini mufrad. Atau juzuknya ada. Juzuk ada. Kemudian juzuk tersebut menunjukkan di atas makna, ada makna. Cuma makna tersebut selain juzuk makna lafaz. Bukan makna itu maknanya bukan makna yang dimaksud, tapi ghairu maksud, bukan yang dimaksud. Kalau makna maksud abadi ini kalau kita buka kamus maknanya kan sembahan, sembah. Sedangkan Allah ini zat yang wajib wujud. Ini makna maksud. Kalau makna ghairu maksud yaitu alamiah. Abdullah ini sudah dialamkan kepada nama seseorang. Maka Abdullah ini walaupun kita lihat dua kata yang tersusun, tapi ini murakab. Karena lafaz ini walaupun ada juzuk, tapi lafaz ini menunjukkan di atas maknanya yang bukan maksud. Jelas, maknanya bukan makna maksud, itu makna alamiah. Makanya Abdullah mufrad. Kemudian qudima ala ta'rif. Di sini kita perhatikan terlebih dahulu dijelaskan tentang murakab. Kemudian setelah dijelaskan murakab baru dijelaskan mufrad. Berarti di sini didahulukan definisi murakab di atas definisi mufrad. Alasannya takabul bainahuma takabul adam wal malakah. Murakab dan mufrad ini adalah takabul adam wa malakah. Makanya dijelaskan lebih dahulu murakab. Kemudian setelah itu baru dijelaskan mufrad. Karena takabul keduanya, takabul ini maksudnya itu berlawanan. Mufrad bukan murakab, murakab bukan mufrad. Takabul keduanya ini adalah takabul adam wal malakah. Sedangkan adam ini dikenal dengan malakah. Atau lebih mudah dipahami, mufrad ini dikenal dengan murakab. Karena mufrad adam ini tiada. Tiada, bagaimana kita mengetahui barang tiada? Makanya adab ini dikenal dengan yang ada. Makanya didahulukan murakab karena murakab adalah perkara yang ada. Mufrad perkara tiada. Maka mufrad ini dikenal dengan murakab. Makanya didahulukan murakab. Digodok kamu ulang surah. Lafaz tengku gebagi ke murakab, gebagi ke mufrad. Nyo pertimbangan haji, pertimbangan lain. Min haisu lain, kon min haisu mantok mereka nyo ada likut cik lafaz dia ada makna. Makna haji mantok, lafaz haji lafaz mantok. Makna geker mantok, lafaz geker lafaz mantok. Nyan min haisu mantok ada waktu, pemahasa mantok. Nyo min haisu lain. Maka haji gebagi kepada murakab dan mufrad. Kamu orang? Beralasan ni karena diri lafaznya na juzuk yang ke murakab itu itunya dia tu juzuk makna, maka gebagi dia kepada murakab. Na hana itunya juzuk ni dia tu juzuk makna, maka di gebagi lafaznya kepada mufrad. Ya, maka di nyan alasan lafaznya dibagi kepada murakab dan mufrad. Bekal. Li'anahu karena bahawa sesungguh lafaz jika ditunjuk juzuk lafaz, juzuk yang to, juzuk aladhi dengan aladhi terjadi murakab. Berarti juzuk yang ka murakab. Kamu tahu? Juzuk murakab lafaznya ditunjuk di atas juzuk makna lafaz, maka gebuhna lafaz murakab. Murakabnya terserah, tu murakab isnadi atau murakab idafi atau murakab kait atau murakab majazi termodu. Walaupun hanya gua kena. Contoh murakab isnadi Zaidun qaimun.
Cikalah duduk lapak ni. Toh duduk lapak yang kata jadi murakab. Dait kaimon kata jadi murakab kah? Duduk ni coba perhatikan duduk lapak Zaidun kaimon. Nyo tiga ke lapak tiga ke ju. Lapak kan suara yang tibik ba, suara yang melengkapi huruf jaya. Zaidun kaimon. Kamu agak Zaidun kaimon. Ya, coba perhatikan duduk ni. Toh duduk lapaknya. Zaidun tak apa, kaimon tak apa. Kamu agak yang ditunjuk datu duduk mana? Mau duduk mana sih dah ini? Zaid berdiri ya. Zaid berdiri. Zaid apa? Seseorang. Kamu agak kaiman apa? Yaitu tipe Zaidang Baksat. Kamu agak kali kula. Atau idafi mudah-mudah ini. Ini yang kau alamiah mudah-mudah ini. Gulami Zaidin yang duduk di dah gulam Zaid yang duduk. Itunya dadu duduk mana? Duduk mana ni dah? Ya budak Zaid. Budak ya budak lah. Kamu Zaid ya Said. Kamu ke? Atau kait? Atau kait haiwan ni natai. Kamu ke? Hanya nak manuut. Kamu ke? Haiwan jenis natai pasal. Kamu ke? Duduk ni tunjuk dadu duduk mana? Duduk mana? Haiwan insa jenis natek asal banyak kampung waina kebalikan dia kiba mafhum ni artinya duduk lafaz hanai tunjuk dadu duduk makna kiba mafhum duduk lafaz hanai tunjuk dadu duduk makna getaswi tu bang kamu kan kiba getaswi bino maksud duduk lafaz hanai tunjuk dadu duduk makna lafaznya cahana duduk lagi hamzah istifham dah duduk pada hana kan maka hamzah istifhamnya mufrad maksudnya teken duduk lafaz hanai tunjuk dadu duduk makna cahana duduk lafaz-lafaz hana duduk yang kemudian lafaz mufrad jid lagi ya dah jelaskan mufrad atau terjelaskan lagi yang mufrad. Nah yang moderno penjelasan mufrad. Kiba? Lafaz mufradnya lafaz dina duduk. Cuma duduk ni hanya tunjuk dah ada makna. Zaid. Zaidun. Ya kena duduk ke? Dah. Ya. Dah. Cik perhatikan setiap dudukan ni dia ada makna. Zaid bermakna. Ya bermakna. Dal bermakna. Mana mana kan? Makanya kan Zaid adalah lafaz mufrad. Jid lagi nya pengertian mufrad. Apa tu? Atau itunya dah ada makna. Makna ada. Makna selain duduk makna lafaznya. Berarti kon duduk makna hakikat ber. Dalnya orang kata iaitu kepada dal ghairu dal. Ghairu dal. Kamu kan? Berarti pun lafaz mufradnya na lafaz. Na duduk, na duduk. Kamu kan na duduk. Yakuna lahu juz'un kun. Na duduk. Leh na duduk, dudukan itu nyoklah berarti makna. Leh na duduk itu nyoklah berarti makna dudukan. Cuma maknanya kon duduk makna lafaz. Kon makna hakikat lah kunju. Pakai lagi Abdullah. Abdullah kon nak duduk lafaz ya? Lafaz Abdullah nak duduk ke? Abdul tak apa, Allah tak apa. Kaya kan? Nak duduk. Bahkan duduknya ni tunjuk ada makna, itu ada makna lah. Abdullah kau duduk ke? Itu ada makna lah. Cuma itunya ada makna, kon makna roh, kon makna hakikat, tapi makna alamiah. Itunya ada makna alamiah. Maka haji dukun mufrad. Kan betul-betul ilmu je nah. Mai pada ni kau betul-betul ilmu je kau nabi Zaid. Nyo betul betul-betul ilmu. Tapi betul-betul ilmu ada waktu nyang hanya ke alamiah. Menyonyo ke alamiah. Maka je mufrad. Coba ada waktu ke alamiah. Al mufrad pun murakab, mufrad je. Kau kan? Ya. Maka kesimpulan ini nak kena ke mufrad. Kau lagi ni apa dia betul? Mufradnya cara daturah mufradnya dapat boh daturah mufrad. Pertama, dengar. Pertama mufradnya
hana duduk berasal kan hana duduk. Cik hana duduk ni. Mengkepon hana duduk. Contoh lagi hamzah istifham. Hana duduk hamzah istifham. Hana ada dalam Quran bila gaji hamzah istifham hana duduk di. Hamzah hentang apa? Hana duduk. Nyang juga pengertian mufrad atau nyang juga ta'rif mufrad. Tiba yang ke mufrad, lafaz-lafaz yang ada duduk, jecit lagi ada ta'rif mufrad. Kamu kan lagi hamzah istifham. Apa? Jangan kepun. Yang pemahaman mufrad yang kepun. Yang kedua, malahu juz'un la dilalatan lahu. Mufrad yang ke mufrad, ya kamu kan yang ke mufrad lafaz-lafaz na duduk tapi duduknya hana ditunjuk. Kamu kan hana dilalah. Duduknya tapi duduknya hana dilalah. Hana dilalah ho menyut hana dilalah ho. Atu makna. Contoh zai ya da. Yang kena duduk kan? Na. Kan setiap duduknya huruf-huruf yang terdiri dari zaid, yang terdiri daripada za, ya, dal. Coba na dilalah dudukan. Huruf-hurufnya na dilalah. Hana. Maka kemudian zaidnya adalah mufrad. Nya juga pengertian mufrad. Yang kedua, yang kelih yang ke mufrad malahu juz'un yadullu ala ghairi juz'i makna maksud. Yang kedua yang ke mufrad adalah lafaz yang na duduk. Lafaznya memang na duduk. Duduk dah, duduknya ditunjuk, diatu selain duduk makna yang dimaksud. Contoh Abdullah na duduk kan? Kibah ada duduk leh abdi tapa, Allah tapa, na duduk. Ka duduknya ditunjuk, na ditunjuk dia ada video. Dia ada makna. Cuma maknanya bukan makna yang dimaksud. Karena punya makna yang dimaksud ya Abdullahnya yang punya makna punya yang dimaksud makna hakikat ke. Punya ghairu maksud iaitu makna alamiah. Abdullahnya kau kagak alam kunan tirorogo. Berarti walaupun najudu, walaupun itu ada makna, namun maknanya kan makna yang dimaksud. Maka kegunan Abdullahnya isim mufrad atau lafaz mufrad. Maka punya kau tak boleh ni. Nyo tak boleh ni. Kamu kata tapi kagak alam kan? Kagak alam yang ke mufrad. Karena walaupun najudu lafaznya, tapi ditunjuk je dah ada makna yang ghairu maksud. Maka ke mufrad. Mudah-mudah legit ada waktu pakai huruf murakab karena kon ke alam. Karena itu dah ada makna yang maksud. Maka ke murakab pada waktu. Kamu agak yang gede. Yang keput malahu juz'un. Yang dulu ada juz'i makna al-maksud. Lakin dilalah ghairu maksudin. Yang keput. Contoh di haiwanatek cik. Haiwanatek kagak alam kutirorogu nak kendu. Haiwanateknya kaya lapar. Nah juduk kah? Nah. Juduknya kaya ditunjuk datu juduk makna dimaksud. Haiwan ditunjuk datu jenis. Sedangkan natek ditunjuk datu pasal. Kaya ditunjuk datu juduk makna dimaksud. Nyo, siamangnya. Tapi, boleh pegang. Tunjuk dihnya kon tunjuk ghairu maksud. Ya, kalau tunjuk dihnya kon tunjuk ghairu maksud. Tunjuk dia kon tunjuk maksud, tapi tunjuk dia ghairu maksud. Atau dalam bahasa dilalah ke dilalah ghairu maksud. Dilalah ghairu sarih. Iaitu menyo dilalah ghairu sarih yang ke dilalah irtizam nanti. Menyo dilalah sarih nyan mutabakah dengan tazamun. Yang itu akan dijelaskan dari dulu. Menyo dilalah ghairu maksud lagi hayawanatek.
makna ni memang ditunjuk ada juduk makna yang dimaksud, tapi tunjuk ni kon tunjuk yang dimaksud. Tapak kagak anamkan. Maka kebunan haiwan atek yang kagak anam kebunan mufrad. Maka ji nyaput boh gambaran surah atau pengertian isim mufradnya. Maka ji getaswir tu kiban yang gekun juduk lapat hanya ditunjuk datu juduk makna getaswir tu. Ya, kamu kan? Kali kula. Qudima ala ta'rif, didahulukan ta'rif murakkab di atas ta'rif mufrad. Ya. Awal dijelaskan murakkab dengan dijelaskan mufrad. Secara tabiat kena mufrad pun ini. Secara tabiat awal mufrad dengan murakkab. Ino kan didahulukan murakkab dengan mufrad. Maka alasannya yaitu takabur. Antara keduanya itu takabur Adam wa Malaka. Mufrad dengan murakkab adalah takabur Adam wa Mulka. Maka jika dahulukan murakkab pun baru dijelaskan mufrad dilika murakkab. Sebab apa itu? Adamnya taturi dengan Malaka. Kan? Hananya taturi dengan na. Kan? Atau lebih banyak hukum lauleh mufradnya taturi dengan murakkab. Takabur kedua ji maksud takabur tu berlawanan. Mufrad kon murakkab, murakkab kon mufrad. Cuma takabur kedua ji-nya takabur ji adalah takabur Adam wal Malaka. Sebut urusan, nafi urusan. Nibak cak nohrod, namutiput. Namutiput jismanya. Sebut urusan, nafi urusan. Ya, yang sebut dah. Murakkab, yang nafi dah. Mufrad. Adamnya dikenal dengan Malaka. Maka, menyo dikenal Adamnya dengan Malaka. Ya, pegah Malaka ini. Yang ke murakkab. Baru tak pegah Adam juga. Barang ada. Dah pegang yana lah barang hukum tu. Baru dah pegang barang yana. Kamu pegang. Ya, ini alasan. Bukan itu takabulnya pada boh pembagian. Atau nok dari takabul pada boh. Menyo takabul jenis. Menyo nok di ya na lima boh nok takabulnya. Ya, timak. Dia baca macam matek. Takabul nok di na lima. Pertama takabul Adam wa Malaka. Lagi takabul buta dengan melihat. Buta dengan melihat yang gekun takabul Adam wa Malaka. Yang pertama. Yang kedua takabul diddan. Lagi takabul hayah dan maut. Hidup dan mati. Kamu orang. Yang takabul diddan kemudian. Yang kedua takabul naqidain. Ya, takabur naqidain sawat dengan bayar, hitam dan putih. Yang takabur naqidain. Yang keempat takabur khilafain. Ya, takabur khilafain. Lagi takabur sawat dan halawa. Kalau ni batai. Yang kelima takabur mislain. Ya, takabur dua yang sama. Lagi sawat dan sawat. Kita jangan takabur dua sama. Ya. Karena kan dua kata yang dan tambah kalam, ya kemudian takabur misal ke sawat dan sawat. Ya, hitamnya dengan hitamnya mesti sama, beda. Sama hitam warna sama. Tapi dia takabur mesti pun hitamnya ke hitamnya. Dia takabur mislan ke. Berarti na lima umur takabur. Ya, kamu orang kaji tahu ni, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.